para terpidana ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu perbuatan yang kita kategorikan dalam hak asasi manusia itu adalah perbuatan non-derogable rights. Kalau benar ya, bahwa perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, perang aja nggak boleh, ini disiksa. Ya karena kami kan tim pengaman adalah polisi ya, tentu mereka pasti punya senjata untuk memberikan perlindungan setiap ada ancaman. Tapi ya ini adalah alternatif terakhir ya, semoga tidak ada ancaman seperti itu. Keluarga Eki kami tolak karena memang pada waktu itu pertimbangannya tidak ada informasi berkaitan dengan keterangan mereka ini yang untuk mengungkap, dan juga keterangan yang bersangkutan ini dianggap tidak konsisten. Waspadai pihak-pihak yang sangat potensial membahayakan 7 terpidana ini. Ditanya oleh petugas, siapa saja Pak pihak-pihak tersebut yang akan membahayakan 7 terpidana? Maka jawabannya adalah, kami tidak tahu. Kan tidak tahu. Yeah. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursusnet. Kita akan bersiniar mengulik lagi kasus kematian sejoli dari Cirebon seminggu lalu, Vina dan Eki, yang sampai kini belum sampai pada ujungnya. Ketika upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh ex terpidana Saka Tatal masih belum juga diputus oleh Mahkamah Agung, menyusul kemudian 6 terpidana kasus ini juga mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Nah, di balik ingar-bingar kasus ini, jangan lupa ada satu lembaga yang juga ikut cawe-cawe untuk membantu pengungkapan kebenaran, tapi dia adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Nah, kita akan juga cari tahu perannya dan sebagainya tentang LPSK ini dalam sinar ini. Tapi sebelum kita berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah nonton sampai tandas, bolehlah Sobat TN untuk juga like, comment, and share video ini. Sobat TN, saatnya saya memperkenalkan siapa aja yang sedang membersamai saya di sini. Tentu saja, di sebelah kanan saya ada seorang Reza Indragiri Amril. Ini kawan banget, sobat banget yang juga pakar psikolog forensik. Mas Reza. Assalamualaikum Sobat DN. Waalaikumsalam. Dan ini narasumber kita, Pak Sriana, Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK. Mas Sriana, selamat datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sobat. Waalaikumsalam. Kita berangkat aja ya, karena banyak sekali titipan pertanyaan dari netizen tentang LPSK sebetulnya. Ketika kalau di kasus Vina ini begitu banyak bermunculan setelah kasusnya ramai, film itu pasca film dan kemudian bergulir sampai sekarang, kan begitu banyak saksi-saksi yang bermunculan yang tadinya susah dicari pada tahun-tahun ketika kejadian itu meletup di 2016, tapi belakangan banyak betul gitu kan. Dan kemudian LPSK ada di situ. Menariknya ada saksi-saksi yang minta perlindungan ke LPSK ditolak, tapi juga ada yang disetujui. Nah, itu sebenarnya pertimbangannya apa sih? Gitu. Iya, terima kasih. Jadi kalau LPSK ini adalah lembaga negara ya yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Nah, ini adalah lembaga yang merupakan juga lahir dari proses reformasi. Kalau kita dulu mungkin Bang Riza selalu diajarkan namanya offender oriented ya. Kita hanya fokuskan hak tersangka, terdakwa, terpidana. Semua itu kan endingnya menjadi mantan napi lah. Kalau saksi terutama korban, ini sejak dari awal kita yang belajar hukum melupakan. Sehingga nggak ada mantan korban, forever mereka adalah korban. Nah, sejak reformasi lahirlah LPSK yang mana diberikan mandat untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Nah, kami lembaga negara tentu ketika menerima permohonan itu ada namanya syarat formil dan juga syarat material. Jadi semua masyarakat dari saksi korban berhak meminta permohonan, kemudian kami akan punya prosedur untuk memastikan status memenuhi siapa. Syarat formil berkaitan dengan apakah saksi, apakah korban, apakah saksi pelaku, apakah pelapor. Kemudian syarat material, ini kasusnya apa? Nah, ini yang penting bahwa ada informasi penting untuk mengungkap peristiwa pidana ini. Dan juga ada tingkat ancaman yang membuat mereka ini tidak berdaya. Nah, atas dasar itulah, maka dari permohonan ini yang menarik Bang, dari kasus ini bahwa idealnya masyarakat memohon pada LPSK.
Tetapi karena kita melihat begitu penderitaan korban yang luar biasa, LPSK menggunakan metodologi namanya proaktif. Jadi kita langsung terjun sejak bulan Mei, kita mengidentifikasi, jadi sambil memberitahu ini ada LPSK bisa kita lindungi, akhirnya masyarakat yang aware tahu, meminta perlindungan pada LPSK, kemudian kami mempelajari, kami namanya melakukan assessment dan juga kami melakukan investigasi, sehingga sebagian diterima, sebagian kita tolak, karena yang ditolak ini adalah tidak sesuai dengan kriteria diatur di dalam Undang-Undang 13 2006. Demikian. Kalau sekarang kita terjun langsung nih ke kasus Siap. ini. Perkembangan yang terakhir kan ada 7 terpidana Betul. yang mengajukan PK. Ya. Dan hari-hari sedang berlangsung. Betul. Dan itu ketujuh-tujuhnya kan itu kan sedang mendapat perlindungan dari LPSK kan. Siap, ya. Untuk biar nggak salah saya sebut nama satu-satu deh. Biar terang. Panjang. Ada Eko Ramadhani, ada Hadi Saputra, ada Eka Sandi. Eka Sandi itu pamannya Sakatata. Ya. Ada Jaya Suprianto dan Rivaldi Aditya Wardana. Itu semua dilindungi sekarang dapat perlindungan dari LPSK kan. Ya. Itu pertimbangannya apa? Mereka dapat intimidasi atau ancaman, potensi ancaman. Ya. Padahal mereka kan ada katakan di lapas di Di LP lapas. gitu ya. Betul. Baik, jadi di dalam proses pemberian perlindungan ini memang ini keberlanjutan ya dari awal kasus ini. Ketika terpidana ini waktu itu belum punya status lain ya, masih murni sebagai terpidana, tentu LPSK tidak punya wewenang memberikan perlindungan karena statusnya sebagai terpidana. Nah, kemudian kita sempat tolak. Tetapi kemudian dalam perkembangan hukumnya, mereka ini mengajukan yang namanya PK. PK bagian dari proses peradilan pidana, Ya. sehingga mereka berstatus yang namanya sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Itulah kemudian LPSK punya peran karena mereka adalah saksi untuk baik yang lain juga sebagai saksi. Kemudian kami memberikan perlindungan terhadap ketujuh terpidana ini walaupun statusnya terpidana, tetapi status hukumnya adalah sebagai saksi dalam proses PK kasus ini. Nah, inilah kemudian yang kita berikan perlindungan. Betul bahwa dari hasil investigasi kami, asesmen kami bahwa dalam proses ini para terpidana ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu perbuatan yang kita kategorikan dalam hak asasi manusia itu adalah perbuatan non-derogable rights. Kalau benar ya, bahwa perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, perang aja nggak boleh, ini disiksa. Kalau benar terjadi, ini kejadian luar biasa bahwa korban ini disiksa hanya untuk mendapatkan keterangan yang harusnya tidak perlu dilakukan. Nah, ancaman tentu karena dalam asesmen kami juga ada potensi. Nah, ancaman ini dalam kacamata LPSK, potensi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk LPSK bisa memberikan perlindungan tanpa harus ada aksi. Kalau ada aksi lebih meyakinkan lagi. Nah, atas dasar itulah LPSK memberikan perlindungan karena ada sifat keterangan yang penting untuk membuktikan bahwa mereka ini disiksa dan mereka bukan pelaku. Yang kedua, ada potensi ancaman. Begitu pertimbangan kami. Oh, tadi saya sebut kurang satu karena tadi yang dalam rombongan yang mengajukan PK yang sekarang. Ada satu nama lagi Sudirman kan? Ya. Nah, Sudirman kan kita tahu, publik juga tahu dari pemberitaan-pemberitaan kan punya katakanlah kekurang cakapan dalam soal mentalitas gitu kan, retardasi mungkin ya. Nah, bagaimana mungkin LPSK teriyakini bahwa Sudirman yang kondisinya seperti itu juga perlu dilindungi? Siap. Apalagi kan selama ini kan agak beda sendiri perlakuan terhadap Sudirman kan, Ya. ketika yang lain ada di LP atau Lapas Cirebon, dia masih ada di Bancai, Bandung kan, gitu kan. Ya, itulah di dalam LPSK memberikan layanan, kita memperhatikan namanya vulnerable group, hak masyarakat rentan. Kita menyadari bahwa SD ini punya tanda kutip ya keterbelakangan lah dalam berpikir ya. Sehingga seharusnya dari awal APH juga menyadari terhadap orang-orang yang punya disabilitas kayak gini ada namanya perlakuan khusus. Itulah kami LPSK memberikan perlakuan khusus dalam bentuk beda dengan yang lain, kami memberikan perlindungan juga psikologis ya, untuk menjaga, memastikan agar si SD ini memang merasa terlindungi dan juga nyaman. Kemudian kami juga merekomendasikan agar SD ini segera dipindahkan ke Cirebon. Karena ini kan cukup lama di Jawa Barat ya, bahwa dalam prinsip pemasarakatan, napi itu harus didekatkan dengan keluarga, supaya mereka ini juga memudahkan keluarga melakukan besuk dan juga memberikan perhatian. Oleh karena itu, LPSK selain melindungi juga merekomendasikan supaya segera dipindahkan dari Bandung ke Cirebon. Kalau buat seorang Sudirman, apakah pendampingan atau perlindungan dari LPSK itu 24 jam? Karena dengan segala macam tadi. Ya,
subjektivitas seorang Betul. Sudirman. Perlindungan LPSK diberikan untuk ketujuh ini haknya banyak ya. Pertama adalah perlindungan fisik. Perlindungan fisik ini berkaitan dengan pengamanan pengawalan selama proses persidangan, termasuk di tempat penahanan. Nah, tempat penahanan saat ini Sudirman, kita kerjasamakan dengan petugas lapas untuk monitor. Kita bisa mengevaluasi eskalasi ya. Suatu saat ketika ya semoga nggak ada, kalau ada kita bisa meningkatkan perlindungan 24 jam menempatkan anggota kami. Seperti dalam kasus-kasus berikut sebelumnya ya, dalam kasus Icat lah, itu kita 24 jam di sana. Nah, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu, karena ini dari lapas, seperti itu. Yang kedua, pendampingan pengawalan ini adalah ketika proses pemanggilan pengadilan, kami pastikan pasukan kami, tim kami mengawal sejak dari penjara itu sampai proses peradilan, memastikan keamanan juga kembalinya. Ini namanya perlindungan fisik. Yang kedua, pemenuhan hak prosedural. Jadi setiap tahapan pemeriksaan nanti sampai kapanpun itu LPSK akan melakukan pendampingan supaya si terpidana ini, PK, merasa aman dan juga merasa nyaman. Yang terakhir adalah dalam bentuk bantuan psikologis. Kita berikan konseling supaya mereka tenang dalam menghadapi persidangan sehingga bisa menjaga suasana batin dan juga keajikan di dalam memberikan keterangan. Nah, itu adalah 3 jenis perlindungan, karena perlindungan ini kan ibarat menunya cukup banyak ya, tapi kita sesuaikan dengan kondisi real kebutuhan dari si korban atau pemohon. Apa itu hak prosedural? Ya, agak-agak susah. Kok Ya. terminologinya buat saya juga agak susah dicerna nih. Hak prosedural itu apa ya? Betul. Itu Undang-Undang 13 2006 diubah Undang-Undang 31 2014. Salah satu hak bagi saksi korban adalah pemenuhan hak prosedural. Biasa kami singkat PHP. Ini adalah pemberian pendampingan setiap yang kami lindungi sejak tahap penyelidikan dipanggil polisi kita dampingi, nanti kemudian penyidikan juga seperti itu, sampai dipanggil jaksa penuntutan seperti itu, sampai pengadilan. Jadi kami adalah pemenuhan hak prosedural dalam bentuk pendampingan selama proses peradilan pidana. Berapa lama kemarin Mas Yana waktu yang dibutuhkan LPSK untuk kemudian memutuskan melindungi 7 terpidana ini? Itu cukup cepat ya, khusus yang 7 ini, karena memang kita ada kasus-kasus sebelumnya ya, dan keberlanjutan. Jadi sebelumnya kita dulu proaktif bulan Mei, bulan Juli sudah kita putuskan, ada yang diterima, ada yang tidak. Kemudian perkembangannya ketika mengajukan PK, langsung kami koordinasi dengan tim pengacaranya, kemudian mau mengajukan permohonan perlindungan, kemudian ketika itu juga awal September kemarin langsung kami putuskan untuk diterima, sehingga kami tim kirim ke Cirebon untuk menandatangani perjanjian perlindungan. Karena itu sebagai dasar bahwa sejak perlindungan berlaku, sejak ditandatanganinya perjanjian perlindungan itu berlaku. Dan itu berlaku sampai kapan? Ya berlaku sampai dibutuhkan, bisa 6 bulan kami evaluasi, perbanyak setahun, bisa 2 tahun, bahkan kami perlindungan sampai ada yang lebih dari 5 tahun. Mas Yana, ini kayaknya sih pertanyaan ini mewakili awam kebanyakan yang nonton. Ya. Ketika LPSK turun untuk sebuah kasus, katakanlah kasus Vina Eki ini, terus kemudian LPSK memutuskan yang kami lindungi si A, B, C, D, E, yang tidak kami lindungi kami tolak, gitu kan? Yang lainnya di luar ABCDE itu kan. Nah, publik mungkin akan menyimpulkan bahwa ketika LPSK sudah memihak ke saksi yang ABCDE ini, itu yang dianggap benar gitu. Jadi sementara kalau kita lihat kasusnya, kita kulik kasusnya kan kebenarannya itu masih simpang siur nih, masih terlalu. Jadi betul nggak kalau misalnya publik punya kesimpulan ketika LPSK sudah berpihak, katakan melindungi yang ABCDE, kebenarannya ada di situ. Tentu kami di dalam bekerja, kita tidak punya keberpihakan ya. Empati tentu betul kepada saksi korban, tapi kami profesional dalam bekerja, sehingga memang kadang masyarakat tidak sabar ketika proses di LPSK itu kan memerlukan kehati-hatian ya, bahwa tidak semua permohonan itu punya etikat baik. Itulah kami, ketika ada permohonan, kami melakukan namanya assessment dan juga investigasi untuk memenuhi syarat formil. Nah, syarat formil ini apa? Kita cari KTP, latar belakangnya, benar nggak, ini statusnya apa. Kemudian kita cari informasi, kemudian rekam jejak yang bersangkutan. Ini seperti apa. Kemudian kita juga membuat data dukung, minta informasi. Nah, dalam kasus ini kita juga selain baca beberapa dokumen putusan, kita juga minta informasi dari berbagai pihak, termasuk juga kita menggunakan ahli ya, seperti Bang Jan juga ahli, tapi menggunakan ahli psikolog untuk menilai bagaimana tingkat kondisi dari orang ini ketika memberikan keterangan.
apakah mereka ini, ya itu ada ilmunya lah. Jadi kami menggunakan dasar-dasar itu, kemudian kami juga melakukan assessment berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan, karena menu perlindungan banyak ya, medis, apa mereka masih perlu perawatan medis, kemudian psikolog perlu berapa lama. Nah, atas dasar itulah kemudian kami, tim akan berembuk untuk memutuskan. Dari hasil assessment kami, kemudian diperoleh suatu kesimpulan, ternyata si A ini nggak qualify, karena keterangannya, sebagai contoh, pelin-pelan lah. Periksaan ini beda, periksaan itu beda, dan juga tidak punya keterkaitan langsung dengan informasi penting. Karena tujuan pemberian perlindungan adalah untuk mengungkap suatu kebenaran peristiwa pidana, supaya si orang ini benar-benar berani membuka. Nah, atas dasar itulah kami setelah merasa yakin, kami ada tahapan ujian berikutnya. Apa itu? Yang namanya adalah setelah tim kami turun lapangan, dibahas namanya sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. 7 pimpinan ini masing-masing punya pendapat masing-masing untuk mengakses kembali bagaimana hasil dari tim kami di lapangan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Biasa putusan yang mayoritas kalau setuju langsung diambil putusan. Tapi kalau memang ada beda pendapat, bisa itu di voting. Nah, itu adalah mekanisme kami cukup ketat, sehingga kami secara profesional, kami tidak berpihak kepada siapapun, tapi kami berpihak kepada kebenaran dan juga bagaimana mengawal saksi korban ini konsisten dalam mengungkap peristiwa pidana dan membuat terang peristiwa pidana tersebut. Kalau yang 7 ini kan juga bukan cuma sekadar sedang melakukan upaya PK, Ya. tapi kan juga menjadi saksi dalam kasus pelaporan. Kalau nggak salah pelaporan terhadap RT Abdul Pasren, kalau nggak salah itu ya. Iya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Atau juga pemberian keterangan palsu lah ya itu ya. Keterangan palsu, kan? betul. Itu termasuk Ibtu Rudiana kah? Pelaporan terhadap Ibtu Rudiana kah? Yang 7 ini? Iya, jadi ketika kami melindungi status dia sebagai saksi, tentu selain kasus PK ini juga dalam kasus pemberian keterangan palsu. Nah, jadi nanti ketika ada panggilan selain PK, ada panggilan itu juga, kami biasa akan diinfo oleh terlindung kami atau lewat tim pengacaranya, kemudian kami akan menyiapkan tim untuk menjemput, memastikan ini benar-benar sampai aman, kami pastikan dilindungi sampai kembali di situ. Itu kasusnya kalau yang Pak RT Abdul Pasren, itu pelapornya Aminah ya kalau nggak salah ya? Ibu Aminah ya? Ya. Terus Aep juga, keterangan palsu dari Aep. Ya. Kalau Pak Rudiana, apa? Nah, secara kasus detail saya tidak begitu ngecek ya, tapi secara umum bahwa ketika kami lindungi ini selain kasus PK juga berkaitan dengan kasus-kasus pemberian keterangan palsu situ. Nah, nanti karena ini berkaitan dengan nama orang, kami tidak bisa membuka secara detail ya, karena ini juga membahayakan juga nanti. Mungkin kalau yang lain ya silakan. Kalau kami hati-hati untuk menyebut nama orang itu. Itu proses Ya. permintaan keterangan untuk para yang 7 itu dengan kasus pelaporan pemberian keterangan palsu itu Ya. sudah selesaikah atau masih berjalan? Masih berjalan. Tentu kami tidak tahu sampai kapan ya. Kalau kami kan tidak masuk substansi ya. Kalau kami itu kan hanya memastikan bagaimana apa yang kami lindungi ini memang membutuhkan perlindungan, sehingga kalau masalah substansi yaitu urusan dari penyidik, kami tidak ikut campur. Kami hanya memastikan supaya ketika ditanya itu tidak ada pertanyaan menjerat, tidak ada yang intimidasi kekerasan, itu kami pastikan untuk itu. Tapi kalau substansi kami di luar itu. Satu orang petugas dari LPSK mendampingi satu orang terpidana itu atau? Ya kami tim ya. Jadi kami tim ketika ada kami tim itu lengkap ya. Tentu kami juga dipersenjatai untuk jaga-jagalah supaya jangan ada tindakan. Sehingga benar-benar kami menggunakan standar tinggi untuk memastikan keamanan apa yang kami lindungi ini. Dipersenjatai ini yang konteksnya apa nih? Dipersenjatai? Ya karena kami kan tim pengamanan adalah polisi ya. Tentu mereka pasti punya senjata untuk memberikan perlindungan setiap ada ancaman. Tapi ya ini adalah alternatif terakhir ya, semoga tidak ada ancaman seperti itulah. Itu standar aja bahwa karena yang dilindungi adalah tingkat tinggi keamanannya ya petugas kami membawa senjata api. Itu di Polda Jabar atau di Barreskrim? Kami di LPSK punya pasukan sendiri ya, di-BKO-kan oleh dari Mabes, sehingga kami punya pasukan sendiri ketika ada pengamanan pengawalan. Kalau yang ini maksudnya di konteks permintaan keterangan untuk kasus yang pemberian keterangan palsu ini? Ya, ada di Polda Jabar. Polda Jabar. Ya, nanti kalau di Barreskrim juga kadang kita antar ke Barreskrim. Tergantung Polri mau meriksa di mana, kami akan kawal. Mas, hati-hati nih. Siap. Saya mencoba mencermati yang Mas Yana katakan tadi. Siap, Bang Reza. LPSK secara proaktif memberikan perlindungan karena memperhatikan penderitaan para korban. Ya.
Pertanyaan saya pertama, yang dimaksudkan korban itu siapa? Ya, dalam konteks korban di sini adalah ketika dari hasil investigasi kami, Ya. mereka adalah korban disiksa. Siapa? Korban itu siapa? Ya, terpidana ini kan disiksa Dari mana Bu mereka disiksa? dari keterangan yang bersangkutan kepada Keterangan yang kami. bersangkutan. Mereka terpidana. Ya, Wajar dong kalau kemudian mereka membangun narasi-narasi bahwa mereka seolah-olah adalah korban. ya, Secara normatif, positif, mereka terpidana, Mas. betul. Lantas bagaimana kemudian kita bisa teryakinkan Ya. bahwa klaim mereka adalah korban itu adalah klaim yang bisa diterima, Mas? Ya, sebenarnya kan ini dalam konteks ya, ketika kami proaktif pertama itu bukan kepada 7 terpidana ini, tapi kami kepada si korban Eki dan juga Vina. Itulah untuk Vina kami memberikan perlindungan terhadap keluarga korban. Jadi persepsi kami adalah LPSK ini kan proaktif karena tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu tindak pidana yang mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nah itulah kami proaktifnya bukan ke 7 terpidana ini, tetapi kami ke Vina. Keluarganya. Keluarga Vina. Iya, kami berikan perlindungan. Hanya keluarga Vina. Iya. Keluarga Eki? Keluarga Eki kami tolak karena memang pada waktu itu pertimbangannya tidak ada informasi berkaitan dengan keterangan mereka ini yang untuk mengungkap dan juga keterangan yang bersangkutan ini dianggap tidak konsisten. Mas, saya dalam posisi mendukung kerja LPSK ya. Siap. Tetapi boleh ya saya menakar kerja Boleh, LPSK. silakan. LPSK terbuka. Ya. Kalau kemudian dikatakan proaktifnya terhadap keluarga Vina. Ya. Kenapa? Memang mereka korban apa? Ya. Dalam konteks LPSK, proaktif jadi 2 ya, pembunuhan dan kekerasan seksual. Oke, Vina adalah korban kekerasan seksual. Tahu dari mana bahwa Vina adalah korban kekerasan seksual? Nah, itulah dalam putusan pengadilan, Bang. Jadi LPSK memberikan perlindungan kepada keluarga korban, yaitu keluarga Vina, dengan mengacu pada putusan majelis hakim bahwa Vina adalah korban kekerasan seksual. Salah satu saja putusan pengadilan, dan salah 2-nya kami kan melakukan investigasi juga. Kami assessment kepada para keluarga korban itu, sehingga kamilah kemudian memutuskan memberikan perlindungan terhadap korban ini, karena korban punya status hukum untuk diberikan perlindungan. Sehingga kami perlindungan dalam bentuk apa? Karena mereka ini adalah korban secara tidak langsung ya, orang keluarganya ini, sehingga kami berikan namanya perlindungan dalam bentuk layanan psikologis. Kami konseling. Artinya LPSK sudah sampai pada kesimpulan bahwa Vina itu adalah korban kekerasan seksual. Enggak, paling tidak itu adalah mengacu pada putusan itu ya, sehingga mereka apapun itu adalah si Vina itu korban, kemudian LPSK memberikan keputusan itu dalam bentuk layanan psikologis. Perlindungan terhadap korban diberikan dengan pertimbangan karena korban mungkin rentan terkena intimidasi, ada ancaman, bahaya, dan segala macam. Siapakah gerangan pihak yang mungkin akan mengintimidasi keluarga korban? Ya, kami tentu tidak melihat secara detail berkaitan dengan siapa yang ngancam ya, tapi ketika dalam kasus, kita harus bilang dulu, karena ini beda-beda kasus ya. Dalam Vina ini kita memang... bicara Vina dulu nih. Vina ini kan dalam kaitan dengan sebagai korban. Bahwa mereka ini, misalkan putusan pengadilan adalah korban kekerasan seksual sampai meninggal. Sampai pembunuhan. Ya, meninggal. Itulah kemudian LPSK memberikan perlindungan, diputuskan, diberikan perlindungan karena memang ini adalah korban, statusnya korban. Dalam bentuk apa? Perlindungan dalam bentuk memberikan layanan psikologis. Oke, saya ikuti ya. Berarti sekali lagi Vina, dalam kacamata LPSK adalah korban pemerkosaan dan korban pembunuhan. Berarti secara tidak langsung LPSK melindungi keluarga korban dari 7 orang terpidana. Karena mengacu pada putusan hakim, pelaku pemerkosaan dan pelaku pembunuhannya ada 7 terpidana. Saya pegang nih ya, berarti menurut LPSK, 7 terpidana itu adalah pihak yang potensial untuk memberikan intimidasi, ancaman, bahaya terhadap keluarga Vina. Oh, tidak begitu. Bagaimana pemaknaannya? Jadi pemaknaannya kalau konteks perlindungan LPSK ini kan situasional ya. Jadi kita nggak bisa menghubungkan bahwa ketika kami melindungi Vina, ini terancam oleh 7 terpidana yang lain. Enggak. Ini kami berikan perlindungan berdasarkan situasional bahwa ketika si Vina menjadi korban, kami dalam bentuk perlindungannya apa? Dalam bentuk perlindungan memberikan layanan psikologis. Jadi tidak ada konteks dengan ancamannya. Layanan psikologis
Ya, layanan psikologis untuk memulihkan kondisi mental daripada korban. Jadi tidak ada korelasi dengan ancaman. Saya mengancam. Jadi perlindungan itu kan banyak sekarang tadi banyak menyunya ya. Iya, ya. Jadi kalau fisik itu ada berkaitan dengan ancaman. Kalau psikologis nggak ada. Jadi yang LPSK berikan ke keluarga Vina bukan perlindungan fisik, Bukan. tapi perlindungan psikologis. Psikologis. Dengan asumsi bahwa mereka adalah korban dari salah satu anggota keluarga yang sudah mengalami kekerasan seksual. Ya. Hari-hari belakangan ini, justru narasi bahwa almarhumah mengalami ruda paksa, Ya. itu dipertanyakan habis-habisan, Mas. Iya. Itulah perlindungan LPSK itu ketika dalam perkembangannya nanti ternyata ada perkembangan hukum baru, kita namanya evaluasi. Bisa dicabut. Bisa dicabut. Jadi kami dalam kontekstual ya, termasuk ketika seorang kami mohon perlindungan ditolak, ketika itu ditolak ada alasannya, kemudian mengajukan kembali bisa diterima. Nah, itu adalah dalam prinsip kami dalam bekerja, kami menerapkan kehati-hatian. Nah, kondisi saat ini, Vina sebagai korban mengacu pada norma yang ada, kami lindungi. Perlindungannya apa? Psikologis. Psikologis untuk memberikan penguatan keluarga. Nggak ada kaitan dengan ancaman. Kalau fisik, nah itu ada kaitan dengan ancaman. Jadi LPSK mengirim petugas untuk memeriksa dan memulihkan kondisi psikis keluarga Vina. Ya, sama tugas kemudian kami perkembangannya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat. Itu Vina termasuk sebagai korban pembunuhan. pokoknya sebagai korban di situ kita mengacu kepada putusan dulu lah. Nah, Itu. kalau mengacu pada putusan, kenapa keluarga Eki tidak diberikan perlindungan? Keluarga Eki tidak diberikan perlindungan, ya pada waktu itu pertimbangan dari pimpinan ya bahwa bapaknya ini Itu Rudiana? ya dalam asesmen psikologis yang diberikan tidak mempunyai keterangannya ini ya tidak konsisten lah seperti itu. Kok saya merasa, tolong saya dikoreksi ya. Ya. Saya dalam posisi mendukung kerja LPSK, tapi Siap. kok terkesan ada standar ganda ya? Ketika memperlakukan keluarga Vina dan memperlakukan keluarga Eki. Ya. Ya silakan perspektif itu kita terima kritik apapun ya, Karena tapi sekali lagi, ya, kan tadi Mas mengatakan memberikan perlindungan dengan mengacu pada putusan hakim. ya. Lah, mengacu pada putusan hakim, Eki itu juga korban, Mas. Kalau mengacu ke situ. Ya. Lantas kenapa kemudian berdasarkan asesmen dikatakanlah bahwa Ibtu Rudiana tidak konsisten keterangannya? Loh, kan sudah ada putusan, Mas. Sekarang saya balik ya. Ya. Secara psikologis, orang trauma, Mas, bisa Ya. saja keterangan berubah-ubah, Mas. Ya. Jadi mau percaya pada yang mana? Mengacu pada mana? Status hukumnya bahwa berdasarkan putusan hakim dia adalah korban? Ya. Atau mengacu pada pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa keterangannya berubah-ubah? Ya, silakan apapun perspektif dari masyarakat termasuk Bang Reza ya. Tapi bagi kami sudah punya standar. Dan bagi kami sudah punya beberapa pertimbangan ini diterima atau ditolak. Nah, dengan sendirinya ya silakan. Kalau orang yang tidak puas, kami lembaga publik, silakan. Pada aspek itu saya pikir dengan segala hormat LPSK perlu berhati-hati. Mas. Ya. Karena ini bukan hanya persoalan hukum, kan? Betul. Tapi juga realitasnya adalah persoalan perdebatan di ruang publik. Kan? Ya. Ini argumentasi yang Mas Yana sampaikan tadi. Ya. Kalau saya respon dengan seolah-olah saya memposisikan diri ada di keluarga Eki, Ya. saya anggap itu sebagai argumentasi yang maaf standar ganda itu Mas kesannya gitu. Ya, Mas. nggak apa-apa. Jadi itu penilaian itu apapun ya pasti kami bisa bertanggungjawabkan ya nanti ketika ada pihak luar yang mau menggugat itu pasti kami punya standar dan kami juga sering kok ketika masyarakat nggak terima dengan layanan LPSK mau digugat silahkan kami sering kok digugat juga dan kami juga Selalu menang. selalu menang. Selalu menang. Oke. Nah sekarang kita geser nih Mas ya. Tadi kan perlindungan yang LPSK berikan kepada Vina. Ya. Tidak diberikan kepada Eki. Oke. Sekarang LPSK juga memberikan perlindungan kepada 7 orang terpidana. Ya. Coba jelaskan Mas. Ini perlindungan dalam konteks apa lagi nih? Oke, sekarang dalam konteks 7 terpidana, awalnya mereka ini kan ketika mengajukan, ada yang kita tolak. Mengajukan apa? Permohonan perlindungan. Oke, mengajukan permohonan Kenapa? perlindungan. Mereka ini status hukumnya nggak punya Iya. sebagai terpidana. Oleh karena itu kemudian kita merekomendasikan, silahkan mengajukan, kita mendorong mengajukan PK. Ya. Nah, ketika mereka mengajukan PK, kemudian mereka ada panggilan sebagai saksi. Sebentar.
LPSK mendorong terpidana untuk mengajukan PK. Ya. Ini tidak offside ini. Ya, sekali lagi itu boleh silakan, tapi paling tidak untuk mencari atas keadilan, LPSK juga punya peran merekomendasikan. Agar terpidana mengajukan PK. Iya, untuk mencari keadilan. Saya anggap LPSK itu memberikan rekomendasi ya kepada saksi, kepada korban. Gini Bang, ketika permohonan itu diajukan ditolak, kami harus punya alasan dan juga rekomendasi. Ya. Jadi nggak secara umum gitu ada orang, kami rekomendasikan, nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika mereka mohon, kita assessment bla bla bla, waduh nggak ada status hukum nih. Kita tolak karena nggak punya status hukum. Sehingga kita rekomendasikan saja, ya silakan kalau gitu kita mendorong kalau mengajukan peninjauan kembali. Nanti setelah ada proses, boleh mengajukan kembali permohonan. Nah ternyata mereka kan menggunakan hak itu untuk mencari keadilan, mengajukan PK. Nah setelah punya status hukum, barulah mereka mengajukan permohonan kepada LPSK agar dapat perlindungan. Dan dikabulkan karena sudah punya status hukum sebagai saksi. Perlindungannya berupa apa? Perlindungannya berupa perlindungan fisik. Nah, karena saya cari tahu ya. Ya. Berarti ketika LPSK memutuskan memberikan perlindungan fisik kepada terpidana. Terpidana dianggap sebagai pihak-pihak yang rentan diintimidasi, diancam, menjadi sasaran perbuatan berbahaya pihak lain. Dalam perhitungan LPSK, 7 orang terpidana ini kemungkinan akan dapat intimidasi dari siapa? Ya, intimidasi itu kan kita bisa melihat dari potensi ya. Nah, potensi itu kan ya kita belum tahu, sehingga dari potensi inilah dikhawatirkan nanti mereka dapat ancaman dari ya kita belum tahu karena memang belum ada tindakan, belum ada informasi itu, sehingga potensi inilah kemudian kita bisa memberikan perlindungan untuk memastikan mereka ini aman, nyaman untuk berikan keterangan di persidangan PK itu. Apakah setiap terpidana yang mengajukan PK kemudian mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK akan serta-merta diberikan perlindungan? Jawabannya tidak. Tidak. Akan diases terlebih dahulu. Diases tingkat keterancamannya. Tingkat kebahayaannya. Dan juga konsistensi keterangannya itu ada terkaitannya untuk kasus yang ditangani ini atau tidak. Akal sehat saya mengatakan, ya, kalau saya mengakses seberapa jauh nih jurnalis senior ini dapat intimidasi, saya akan melihat kerentanan dia dan saya akan meninjau kemungkinan pihak-pihak yang akan membahayakan dia. Pertanyaan serupa saya ajukan sekali lagi terkait dengan 7 terpidana yang mendapatkan perlindungan fisik dari LPSK. Ya. Pasti dong ada pengarahan ke petugas yang menjaga mereka, waspadai pihak-pihak yang sangat potensial membahayakan 7 terpidana ini. Ditanya oleh petugas, siapa saja Pak pihak-pihak tersebut yang akan membahayakan 7 terpidana? Maka jawabannya adalah, kami tidak tahu. Loh kan tidak tahu. Ya. Ya kalau tahu kami nggak akan buka ke publik ya, karena ini kan justru nanti membahayakan pelindung kami. Prinsip perlindungan adalah confidentiality. Itulah kenapa saya mengatakan ya potensi ancaman pasti ada. Dari siapa? Kami nggak akan buka. Dulu waktu Eliezer sempat dapat perlindungan dari LPSK, waktu itu pertimbangan LPSK siapakah pihak yang potensial membahayakan Eliezer? Ya dalam situ kan jelas ada relasi kuasa antara Eliezer dengan atasannya. Siapa? Ya Sambo. Berarti pihak yang dianggap LPSK potensial membahayakan Eliezer adalah? Itu kan udah hal yang jelas di muka umum. Yaitu? Itu ya si Sambo. Nah, berarti pihak yang paling potensial membahayakan 7 terpidana adalah? Kita rahasiakan. Oke. Karena tidak mungkin pakai kata jawaban atasan mereka kan? Oh enggak, karena nggak ada relasi kuasa di sini. Kan Kuli nggak ada atasannya kan? Nggak ada relasi kuasa. Berarti ancaman itu potensial datang dari pihak-pihak selain Kuli. Bisa jadi, bisa dari mana aja. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple antara Sambo dengan ini ya. Kalau Sambo jelas, publik mengetahui relasi kuasa itu ada. Dengan situasi seperti perlindungan fisik yang diberikan kepada 7 terpidana. Yang Mas Yana tidak mau memberitahu siapa pihak yang potensial mengancam mereka. Tidakkah LPSK akan serta-merta terposisikan sedang pasang badan terhadap lembaga negara lain? Kami nggak ada kesan pasang badan lembaga lain, nggak. Kami pasang badan untuk seseorang yang kami lindungi. Kami nggak ada intervensi dari manapun, dan juga bagi kami kerja profesional
ketika dalam proses pelindungan nanti ternyata ada perubahan hukum, ada perubahan yang lain, kita bisa evaluasi, bisa kita hentikan juga fisik ini. Konon bahwa 7 terpidana dulu mendapatkan penganiayaan Ya. sampai babak belur yang fotonya tersebar ke publik. Itu termasuk pertimbangan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Ya. Dibedakan ya Bang ya, penganiayaan dengan penyiksaan. Oke, lanjut. Ini jelas-jelas torture kalau memang itu terjadi. Iya. Torture itu saya katakan non-derogable right, nggak boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Kalau penganiayaan itu hal yang biasa sesama manusia. Ini lah. penyiksaan ya? Ini torture Oke. itu hal yang lebih berat. Berarti harus dikoreksi, kata Ya. penganiayaan dikoreksi. Betul. Saya ubah Jadi torture. kalimatnya jadi torture ya, penyiksaan. Penyiksaan. Karena dalam rangka mencari keterangan. Bahwa 7 terpidana dulu Ya. dikabarkan mengalami penyiksaan, Ya. mata di staples, Ya. kuping di staples, segala macam, Ya. itu termasuk pertimbangan LPSK sehingga memberikan perlindungan fisik kepada mereka. Salah satunya betul. Dari pihak penasihat hukum para terpidana, Ya. dan terpidana juga mengatakan ke kami Ya. di obrolan Bang Eksnapi, Ya. itu kondisi remuk redam mereka itu adalah akibat penyiksaan personel penegakan hukum. Apakah kemudian pantas bagi kita untuk menarasikan bahwa personel penegakan hukum pun bisa saja dinilai sebagai pihak yang sangat mungkin melakukan intimidasi terhadap pihak yang LPSK lindungi? Iya, kalau LPSK itu kan membuka segala kemungkinan ya, bahwa potensi ancaman itu bisa datang dari mana saja, Dari mana kapan saja. saja, dan di mana saja. Sehingga kami setiap ada gerakan apapun itu, tim kami sudah waspada. Jadi kami nggak hanya satu fokus saja, tapi kami tentu dalam rangka memberikan perlindungan ini, ya kita kan juga mapping ya, jadi mempelajari berkas-berkas dahulu seperti apa. Sehingga pokoknya dari manapun ancaman itu, dari siapapun kami siap siaga untuk memberikan perlindungan. Dan tentu kami nggak akan buka dari siapa saja, jenisnya apa, bajunya apa, enggak. Mas, Ya. Ibtu Rudiana tidak diberikan perlindungan karena keluarga Eki. Dengan status dia keluarga Eki tidak diberikan perlindungan. Ya, sih bukan karena keluarga Eki-nya, tapi lebih karena sekali lagi pertimbangan di LPSK, ya Pak Rudiana berdasarkan hasil pemeriksaan, assessment, itu keterangannya itu tidak konsisten. Tidak konsisten, sehingga Ya. disimpulkan tidak perlu atau tidak memenuhi syarat mendapat Untuk perlindungan. perlindungan. Kalau ibunya Eki, Baru mau nanya saya. Ibunya Eki itu bukan ibu kandung. kalau ibu kandung, Kalau ibu kandung, ya tentu akan beda ya perlakuan kami assessment-nya ya. Jadi kami menilai pun juga yang kami lakukan assessment itu kami mendalam. Keluarga yang memohon ini betul ibunya termasuk minta, tapi kan bukan ibu kandung ya yang sekarang ini kan. Nah itulah pertimbangan kami, maka tidak diberikan. Tadi Mas Yana, Siap. waktu saya tanya Sudirman kan belum 24 jam kan pendampingannya, perlindungannya. Ya 24 jam itu kami kerjasamakan dengan petugas lapas. mundur dikit. Kalau ke Sudirman perlindungannya apa? Perlindungan apa? Sama perlindungan fisik, Fisik dan PHP tadi ya pemenuhan prosedural dan psikologis. Kalau Sudirman itu kan lebihnya kita memang koordinasi langsung dengan lapas ya. Jadi tolong ini dijaga dan nanti kita bisa evaluasi kalau ternyata eskalasinya itu ada perubahan, kami akan tingkatkan penempatan pasukan kami. perlindungan bagi Sudirman mulai diterapkan sejak kapan? Ya sejak diputuskan awal September kemarin. Oh, awal September. Iya. Sejak kami Itukah nyatakan penyebab kenapa kemudian sekarang Sudirman dikembalikan? itu rekomendasi kami supaya segera dikembalikan karena prinsipnya mereka itu sebagai status napi ya dan prinsip pemasyarakatan dalam teori hukum itu harus didekatkan dengan keluarga. LPSK berarti sudah ketemu Sudirman dong? Oh, benar. Pasti ya. Pasti. Memang bagaimana sih sebetulnya kondisi intelektual atau kondisi mental Sudirman itu? Ya itu tim yang lain yang ketemu ya. Kalau kami kan dibagi beberapa tim ya. Ya tentu ya Sudirman ini kan perlu perhatian khusus lah karena memang tingkat ya pendidikan dan juga pengetahuan mereka. Itulah kami memberikan pendampingan psikolog, memberikan ya pengawalan tadi ya kerjasama dengan petugas lapas untuk memantau yang bersangkutan. Benarkah bahwa Sudirman tadi seperti dikatakan Mas Insan memang punya retardasi mental atau retardasi intelektual gitu? Kalau dibandingkan dengan yang lain, iya. Mereka beda ya, agak maaf ya, memang agak lambat sehingga ya itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Ini
harus benar-benar dikawal psikolog untuk menjaga. Dengan kondisi mental atau kondisi intelektual Sudirman semacam itu, adakah kemungkinan bahwa proses hukum sejak awal tahun 2016 pun sudah salah terhadap Sudirman? Ya, kalau kita melihat proses itu ya, sekali lagi, kalau itu betul Ya. terjadi penyiksaan, dan kalau betul bahwa Sudirman ini dinyatakan oleh seorang psikolog sebagai orang yang punya Disabilitas. disabilitas, itu pasti tidak sesuai dengan proses penegakan hukum yang adil. LPSK punya kewenangan mengajukan PK tidak? Oh tidak. Merekomendasikan Sudirman untuk mengajukan PK bisa dong? Bisa, karena mereka memohon kepada kami. Iya ya? Iya. Kan karena kami tolak, kami harus punya kewenangan memberikan rekomendasi. Alhasil terlepas terbukti atau tidak terbukti, Ya. sejak 0 km proses hukum ini ditegakkan terhadap Sudirman. Sekali lagi, ini proses hukumnya sudah salah. Betul tidak kalau disimpulkan begitu? Mengingat dia adalah seorang penyandang disabilitas. Ya. Sekali lagi LPSK tidak dalam kapasitas menilai putusan itu benar atau salah. Bukan, kita tidak bicara putusan. Ya. Proses hukum oleh Polres Cirebon pun Ya. sudah tidak prosedural. Misalnya, Ya. Kalau itu benar terjadi, sekali lagi ya, itu memang tidak dibenarkan. Permintaan keterangan mencari alat bukti yang tidak sah, itu kan juga bagian dari pelanggaran ya, bahwa ini dicari dengan cara yang tidak sah. Tadi kalau benar disiksa ya, bahwa itu ya kita nggak menerapkan hukum itu ya, exclusory rules atau apa itu yang di Amerika itu kan berlaku. Jadi kalau permintaan keterangan yang dengan cara itu dengan sendirinya itu batal demi hukum gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita hampir sama dulu ketika saya di Komnas menangani kasus Marsinah, ketika pelakunya juga kekerasan semua, akhirnya kan juga dibebaskan semua gitu. Nah, seharusnya sejak dari awal ketika ada indikasi proses tidak benar, pelaku itu walaupun sebenarnya pelaku bisa dibebaskan karena dengan cara kekerasan itu, exclusionary rules atau something. Mas Yana tadi kan udah sempat nyinggung tentang Ibtu Rudiana, dibahas juga tuh. Iya. Lumayan banyak lah. Betul. Ya, saya jadi pengen nanya yang lainnya nih, yang ditolak oleh LPSK permohonannya. Kalau refer ke Edwin Partogi, kan nyebut-nyebut tuh selain Ibtu Rudiana yang ditolak tuh, yang tolak Suroto, Ya, Abdul Pasren, betul. Muhammad Kafi, Aep, setidaknya itu. Ya. Saya pengen nanya satu-satu nih, biar lebih rinci. Abdul Pasren, kenapa ditolak permohonannya? Ya sekali sama ya. Ini Pak RT kan. Iya Pak RT benar. Pak RT ini kan juga dalam memberikan keterangannya hasil asesmen psikolog kami itu selalu independen loh ya. Kami tidak punya psikolog di kantor. Kami memang meng-hire ahli gitu kan. Outsource. Ya, biar menjaga. Dari mana Mas? Ya adalah Bang. Ya. Ini nggak boleh ketahui publik juga nih, outsource-nya. Ya, nggak tahu lah. Ya, kan. Ini juga keselamatan mereka nih, karena gara-gara mereka kemudian ditolak gitu. Sama keterangannya, bahwa keterangannya tadi nginap sini, ternyata ini berita lagi ya, karena memang perlindungan kami kan orang yang memang benar-benar punya keseriusan mengungkap peristiwa ini. Jadi kalau dari hasil ternyata beda, dan kami juga menggunakan putusan itu, selain putusan kami pertimbangan sendiri juga menggunakan ahli-ahli adalah psikolog. Rata-rata kami tolak. Hasil penilaian asesmen psikolog inconsistent. Kafi juga anaknya. Sama anaknya juga. Benar satu paket kali ya kalau yang pas. Pokoknya tidak konsisten. Ya. Ibtu Rudiana tidak konsisten. Ya. Pak Pasren tidak konsisten. Ya. Kafi tidak. Kafi tidak konsisten. Ya. Suroto ini kan begitu dia memberikan keterangan ke media waktu itu kan dia bikin gempar luar biasa tuh kan, posisinya korban si Eki di sini, si Vina di sini, yang tadinya Melorot lah segala macam. kita sempat bikin ya. opening waktu investigasi report di sana itu Ya. di titik ketika ada tabur bunga di situ. Tapi kan kemudian netizen banyak yang bilang bukan di situ kata Suroto yang penemu pertama di tengah jalan gitu. Itu jadi ini lagi tuh, jadi gempar lagi tuh kan. Ya. Lalu Suroto kenapa ditolak? Nah, ini dia. Ya sama Bang. Tidak konsisten. Tidak konsisten karena memang kami kan juga wawancara dengan yang bersangkutan ya. Dia wawancara, kita tanya semua dan kita punya standar lah bagaimana itu. Kemudian kita assessment, tim kami kumpul. Yang disebut tadi kita tolak, betul kata Pak Edin waktu kan sebagai wakil ketua LPSK juga ya. Ya ikut membahas juga ya. Akhirnya sudah. Itulah kenapa ditolak ya karena memang berian keterangan ini memang dari hasil assessment kami
tidak relevan dengan keterangannya dan juga inkonsisten dalam memberikan keterangan. Berarti segala yang diceritakan oleh Pak Suroto itu diragukan jadinya. Diragukan Ya, oleh- dia sudah terlanjur ke media bikin gempar segala macam, diragukan itu kebenarannya. Oh ya. Dulu Putri Chandrawati kenapa tidak diberikan perlindungan? Kan dia mengatakan dia adalah korban Ya. kejahatan seksual. Oke, itulah sifat kehati-hatian kami ya. Ketika kami menerima permohonan, kami punya standar. Kami harus assessment terlebih dahulu. Walaupun dulu banyak lembaga mengatakan desa-desa kami ini korban kekerasan seksual harus segera ditangani. Iya, termasuk Komnas Perempuan mengatakan itu. Betul, Komnas Perempuan, Komnas HAM. Iya. Kami punya standar sendiri. Nggak bisa kami ngikuti gaya mereka yang baru melihat langsung itu terjadi. Kami berkali-kali mau melakukan assessment. Kami bawa psikolog lah, kami bawa dokter lah. Tapi kan selalu dengan alasan nggak bisa diterima, ditolak. Nah, Iya. karena tidak ada itikat baik untuk kami lakukan pemeriksaan, ya kami tolak permohonannya. Karena tidak mau kami periksa. Gimana kamu bisa mengetahui iya atau tidak kalau tim kami mau ketemu aja nggak mau? Nah itu, jadi kami punya kehati-hatian, tidak sekedar hanya disampaikan oleh tim lawyernya. Ya waktu kami dihadapkan, kan bisa dengan enggak, kami harus, standar kami harus korban langsung, kami assessment, dan kami yang saya juga perempuan, bukan laki-laki, kami punya standar seperti itu. Dalam peristiwa Cirebon yang sengkarut ini, Ya. Komnas HAM datang tidak, Mas? Ya dari berita sih saya lihat datang ya. Datang. Iya, cuman ya sesama lembaga negara kan ya tidak saling mendahului dan tidak saling nyenggol lah, itu urusan masing-masing. Kami fokus tugas LPSK, memastikan perlindungan kami, mengawal proses perlindungan ini ya. Semoga menjadi bagian dari ya pendidikan pada publik, mana yang benar itu harus kita tegakkan. Oh, tentang aib. Ini penting nih. Ini orang kan juga banyak ditunggu-tunggu kemunculannya. Iya. Tapi kemudian belakangan sekali ngomong, itu juga di Cikarang kalau nggak salah, karena rumahnya sekilas itu kan, terus kemudian hilang gitu aja. Terus apa ada kabar-kabar dia dilindungi oleh Polda, makanya nggak nongol-nongol segala macam, kan yang kita nggak tahu juga Iya. kesahihan berita itu, kabar itu. Gitu. Kalau LPSK udah ketemu dia dong, karena dia mengajukan juga kan perlindungan aib. Aib. Nah, dia yang bilang bahwa si A, si B, si C itu pelaku yang ngejar-ngejar Eki dan Vina, terus kemudian ketangkap, terus kemudian yang menganiaya, menyiksa mereka berdua, korban itu. Iya, sama susah dicari. LPSK belum pernah ketemu Iya. sama Aib, Iya. tapi dia mengajukan permohonan ke LPSK. Saya cek dulu ya, karena permohonan itu kan cukup banyak, saya nggak satu persatu ya untuk kasus ini. Ya, aib itu memang waktu itu masih susah dicari ya. Jadi kan kami putuskan ya sudah nama-nama yang tadi, yang ditolak juga nama tadi. Kalau yang aib nanti kami perlu waktu ya, karena apa pernah mengajukan atau tidak itu. Mas, Siap. seseorang yang sudah ditetapkan sebagai pihak dalam perlindungan LPSK, itu kan bisa dicabut ya perlindungannya. Bisa. Berarti sebaliknya dong, kepada Ibtu Rudiana, kepada Pak Pasren, Ya. kepada Kavi. AF, yang hari ini belum diberikan perlindungan, bisa saja suatu saat nanti dapat perlindungan dari LPSK. Betul sekali, Mbak Nisa. Jadi perlindungan LPSK ini kan tidak kaku ya. Jadi memang kita udah ada perjanjian perlindungan selama 6 bulan gitu ya. Dalam prosesnya, ketika mengingkari perjanjian itu, bisa kita berhentikan. Ya tadi seperti Mbak Nisa sebut dalam kasus Sambo ya, icat itu kita hentikan di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perjanjian kita bahwa mereka bicara ke publik tanpa pengetahuan LPSK. Itu udah warning, jangan. Kita hentikan. Bisa juga dari pihak yang kita lindungi, merasa saya sudah aman. Membuat surat pencabutan kepada LPSK supaya kami tidak dilindungi, mungkin merasa risih kemana-mana, dikawal dan sebagainya. Boleh. Ada juga ada rekomendasi daripada psikolog. Oh ini sudah selesai atau ini masih. Jadi kalau kami perpanjang pun juga berdasarkan rekomendasi dari ahli, entah psikolog, entah dari apa dan yang lain. Ketika yang kami tolak tadi di tengah jalan perkembangan hukum itu terjadi, boleh memohon kembali. LPSK akan memperlakukan hal yang sama sebagai register baru. Kita akan assessment kembali, kemudian akan dibahas kembali untuk bisa diterima atau tidak. Nah, jadi memang prinsipnya kami sangat terbuka ya bahwa terhadap siapapun yang pernah memohon perlindungan LPSK ditolak, itu bukan harga mati, selamanya akan ditolak. Kita akan lihat situasional ketika dalam proses hukum ada hal-hal yang memang ketika alasan ditolak dulu itu menikualifikasi, tentu akan dipertimbangkan untuk diterima. Kalau di kasus Eliezer kan dia
katakanlah tanpa izin LPSK bicara ke publik, ke media. Iya. Itu yang membuat Iya. ikatan perlindungannya itu dicabut. Nah, selain itu, apa aja macam kelakuan yang dilakukan oleh yang terlindung ini yang bisa menggugurkan status pelindungan dari LPSK? Ya. Jadi kami ketika menjadi terlindung, kita ada namanya perjanjian pelindungan. Ya, itu tidak boleh A, B, C, D. Itu ada dalam Apa aja dokumen. tuh, Mas? Ada dokumen rahasia lah ya, yang prinsipnya ini dalam rangka menjaga keamanan yang bersangkutan. Memang ada pembatasan ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu tanpa sepengetahuan LPSK. Karena kami harus memastikan keselamatan ini sehingga kami benar-benar harus mengontrol itu. Nah, jadi perjanjian inilah sebagai dasar kami ketika dalam perjalanannya kok dia ini mengingkari perjanjian kita, ya akhirnya kita reminder dulu, kita ngetin, kalau tetap ngeyel ya sudah. Di kasus Eliezer udah ada reminding itu bahwa Eliezer jangan ngomong ke media tanpa itu, tapi kemudian dia tetap melakukan itu. melakukan. Itu yang kemudian jatuh ini ya, Kami terminate. cabut ya. Ya. LPSK pernah tidak menilai pada kasus apapun lah ya, tidak harus Cirebon. Pada kasus apapun menilai bahwa potensi ancaman atau bahaya itu datang terbesar dari lembaga penegakan hukum sendiri. Ada. Berarti lembaga penegakan hukum bisa dinilai LPSK. Bukan lembaga ya, mungkin person yang bekerja di lembaga penegak hukum itu. Udah cerita, Mas. Kan berarti kita tidak bicara lembaga, kan bicara Oke. person. Ketika kami menangi dalam kasus Langkat, Langkat. ya rangkaian manusia, Iya. Ya. banyak aktor yang terlibat di situ. Nah, disitulah kami berikan perlindungan. Saya bicara tadi tentang lembaga penegakan hukum loh, Mas. Iya. Nah, di situ kan kami tadi dibilang Bang Desa potensi ancaman itu, kami memetakan itu, ini dari mana saja. Tentu setiap kasus punya karakter yang berbeda-beda ya. Di Langkat, Langkat lebih banyak lagi. Ada ormas, ada penegak hukum A, penegak hukum B, ada penguasa wilayah. Kami memapping itu semua, sehingga itulah kami berikan perlindungan di Langkat sana, perlindungan fisik juga, pengaman-pengaman melekat. ngomong-ngomong vonisnya apa itu terhadap kasus Langkat itu? Kasus Langkat ini yang untuk TPPO Bupati ini kan tidak terbukti. Ya. Padahal anaknya terbukti. Tapi untuk kasus yang lain yang pembunuhan itu terjadi dan udah ada yang dibayar restitusi yang dihitung oleh LPSK. Nah ini juga penting Sobat, bahwa pelindungan LPSK itu tidak sekedar physically gitu loh. Bahwa LPSK itu juga punya peran namanya bantuan. Kita lihat ketika korban ini biasa belum menderita lah. Nggak ada yang mengcover, BPJS saja nggak mau mengcover gitu kan. Alasan peraturan. Begitu LPSK lindungi, berapapun biaya rumah sakit, LPSK yang membayar gitu. LPSK yang bayar? LPSK membayar, negara lah buat LPSK yang membayar. Kemudian kerugian yang lain ya, tadi psikolog saya sebut, ada yang namanya ganti kerugian, restitusi ya. LPSK yang menghitung. Kita bisa evaluasi kerugian masing-masing tindak pidana itu beda-beda. Apalagi kalau terorisme itu ada yang namanya kompensasi, langsung LPSK yang membayar. Sudah ada hitungannya dari negara, meninggal 250 juta dan seterusnya. Jadi banyak hak yang diberikan kepada korban dan itu semua harus dimohon. Jadi kami tidak perlindungan itu physically melindungi seseorang saksi di dalam peradilan. Ketika korban menderita, kami juga harus rawat. Ada juga namanya bantuan transport. Tentu urusan hukum ini kan panjang ya, panggil sana, panggil sini, buat makan aja susah gitu. Kalau kami lindungi, kami yang meng-cover semua. Bahkan tadi orang bekerja, proses hukum kehilangan pekerjaan, kami bayar bantuan biaya hidup sementara. Mereka kehilangan berapa, LPSK yang membayar. Nah ini mungkin pengetahuan bagi sobat semua bahwa pelindungan LPSK itu tidak sekedar hanya mengamankan seseorang, tidak. Korban yang menderita kami pulihkan, bahkan kami kadang harus membayarkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar tersebut. Terhadap keluarga Vina sudah ada juga? Keluarga Vina pemberiannya, hak ini kan beda-beda Bang ya. Jadi dapat haknya hanya psikologis. Baik. Yang tadi itu ya, perlindungan psikologis ya. Psikologis. Mas Yana, kalau untuk Peggy Setiawan, dia tempo hari di bawah perlindungan LPSK nggak? Peggy Setiawan? Iya. Nah, jadi hak apa untuk Peggy Setiawan? Dia kan udah 8 tahun, kemudian baru ditangkap dan segala macam, dan udah seperti ambil motornya 2 dan segala bagian, dan mungkin mata pencahariannya juga terganggu. Betul. Jadi gimana? Kalau buat kasus Peggy Setiawan gimana? Nah, ini beda lagi ya. Peggy ini kan ketika ditangkap kan mereka itu sebagai tersangka ya. Nggak punya status hukum dari sisi LPSK. LPSK tidak boleh tersangka. Kami kan saksi, korban, terpidana bisa, saksi pelaku ya. Itu bisa kita lindungi.
Nah, dalam perkembangannya, kemudian kan Peggy melakukan pra-peradilan. Ya. Mereka ini dipanggil sebagai saksi. Nah, sudah punya status hukum. Itulah kemudian tim pengacara mengajukan permohonan. Sehingga kami putuskan, kami melindungi proses Prapitnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Nah, nanti ternyata mereka diputus itu, mau nggak ganti rugi urusan mereka. Tapi kalau minta tolong LPSK menghitung, ya kami akan menghitung. Jadi belum ada yang lebih teknis untuk si Peggy Setiawan dari soal ganti rugi. Belum. Karena itu kan harus dimohon kan. Dimohonkan apa lagi nih, Mas? Permohonan untuk perlindungan dalam bentuk penghitungan ganti kerugian. Itu Lain lagi. undang-undangnya seperti itu. Bukan, tadi kan bukannya LPSK juga ikut Betul. cawe-cawe di situ? Ikut cawe-cawe, tapi kami itu kan nggak bisa otomatis semua orang kami hitung, nggak. Ini stelsel pasif dari siapapun dari saksi korban untuk memohon pada LPSK. Kami nggak bisa otomatis semua korban kami hitungin ya, itu nggak bisa. Jadi harus ada stelsel pasif aktif dari mereka untuk memohon pada LPSK. Kalau Peggy Setiawan nggak melakukan itu? Nggak mohon, ya berarti kami nggak punya kewajiban untuk menghitung. Banyak apa? Siap. Yang mengajukan permohonan ganti rugi. Oh, banyak sekali. Tolong dihitung dong LPSK gitu, banyak. Banyak sekali, apalagi yang korban investasi bodong itu. Itu aja minta LPSK menghitung. Terus dihitung? Hitung, itu ada ribuan itu. Dan udah diputus pengadilan, bahkan asetnya itu diserahkan di LPSK. Kadang tugas LPSK di luar di undang-undang. Ngomong-ngomong kalau kasus investasi bodong yang ganti rugi siapa? Yang ganti rugi adalah pelaku, Bang. Jadi, case ya yang kami tangani, setelah kami hitung, diputus pengadilan. Kemudian pengadilan itu dalam kasus ada di Surabaya itu, Fadal Blas itu, aset dan juga uang yang dibekukan diserahkan pada LPSK untuk bagi. Kami bahkan dikasih tugas oleh negara ini melelang hartanya pelaku ini. Itu kan di luar tugas kami sebenarnya. Ini kita pertanyaan menyamping dulu ya. Wah, tajam apa-apa, ini masalah hukum juga ya. Kalau korban judi online itu bisa dapat juga ganti rugi. Enggak. Jadi kalau LPSK itu prinsipnya adalah tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 1331. Kenapa? Judi kan pidana. Pidana tapi nggak disebut dalam Undang-Undang PSK. Kenapa illegal trading itu bisa? Karena masuk di situ pidananya TPPU. Tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana prioritas yang bisa dilindungi oleh PSK. Dalam bentuk apa? Penghitungan ganti kerugian. Jadi masing-masing tindak pidana itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kami itu punya 10 tindak pidana prioritas. Ada pelanggaran HAM yang berat beda, terorisme beda, kekerasan seksual beda, pencucian uang, kekerasan seksual perempuan dan anak, narkoba. 7 orang terpidana. Siap. Plus 3 DPO itu. Sekarang kan dalam benak publik dianggap sebagai orang yang sudah menjadi korban, Mas. Korban miscarriage of justice. Ya. Korban peradilan sesat, penegakan hukum yang centang perenang. LPSK sendiri memandang narasi itu tepat tidak? Ya, sekali lagi kalau narasi di LPSK, saat ini kami memberikan perlindungan yang bersangkutan sebagai saksi. Bagi saksi. Bukan korban. Nah, sehingga kami tidak mau masuk dalam tatanan substansi. Saksi apa tadi? Ya, saksi dalam PK. PK. Iya. PK ini kan proses peradilan pidana juga. Iya. Sehingga mereka punya hak. Jadi, status di LPSK itu dulu dalam status apa? Sebagai saksi. Statusnya apa? Sebagai korban. Nah, itu beda-beda haknya. Nah, suatu saat kalau mereka ternyata nanti memang benar-benar korban, minta perlindungan sebagai korban, itu nanti treatmentnya juga akan berbeda. Mama minta penghitungan ganti kerugian sebagai korban, selama puluhan tahun menderita apa jadi, nah itu silakan, bisa dimohonkan lagi. Saya ini belakangan ini sering berandai-andai, Mas. Ya. Berandai-andai bahwa para penyidik tahun 2016 dalam kasus Cirebon itu terkondisi sedemikian rupa oleh kultur organisasi sehingga melakukan proses-proses kerja hukum yang kacau. Terkondisi oleh kultur organisasi yang semrawut. Adanya relasi kuasa barangkali antara mereka dengan pihak yang senior. Relevan tidak ya kalau hal semacam itu juga kita buka kemungkinannya dalam kasus Cirebon ini? Ya itu Bahwa silakan. penyiksaan, pemaksaan pembuatan BAP dan segala macam oleh penyidik tahun 2016 itu ada sekali lagi hasil pengkondisian organisasi yang gak beres. Ya, itu mungkin ada lembaga lain ya yang bisa mengungkap bagaimana ya peradilan sesat lah dalam teorinya itu ya. Itu silakan kalau ada lembaga yang lain bisa mengungkap itu. Kalau itu kan di luar judisi LPSK ya. Apapun proses itu kami tidak ada kaitan. Yang ada kaitan adalah saat ini status orang itu sebagai apa. Nah,
Cuman kalau memang benar disayangkan mereka ini adalah proses yang disiksa, Ya. saya katakan tadi, ini pelanggaran yang serius ya, karena penyiksaan itu non-derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Kita udah meratifikasi Convention Against Torture, sehingga kita punya kewajiban untuk menerapkan ini tidak dilakukan, tapi kita tahun segitu masih melakukan, bahkan mungkin tahun sekarang juga masih ada yang melakukan juga, dan ini benar-benar bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kita udah sepakat dalam Konvensi Against Torture itu, dan ini bisa dibahas di PBB kalau itu benar-benar terjadi. Ini penyiksaan terhadap para terpidana Cirebon, kan itu yang sekarang dikatakan, Ya. itu tidak ada ikhtiar atau upaya dari LPSK untuk mengangkat hal ihwal itu ke sebuah situasi di mana roda-roda penegakan hukum bisa berjalan, Mas. Kami memang punya peran untuk mengungkap penyiksaan ya. Iya. Nah tentu kami harus punya dasar dulu. Dasarnya apa? Kamu tahu mereka para terpidana ini mengaku sebagai korban penyiksaan, bikin permohonan baru Ke LPSK. ke LPSK. Bahwa mereka sudah mengalami penyiksaan. Iya. Oleh Ya sebutkan, itu hak mereka kan ketika memohon harus menyebutkan kronologinya juga. tanpa adanya laporan itu, LPSK kan juga tidak punya dasar untuk menyuarakan apalagi memberikan perlindungan terhadap korban karena mereka belum dinyatakan sebagai korban penyiksaan. Jadi proaktif. ya kalau proaktif itu kan berkaitan dengan kejadian yang memang seketika ya. Hmm. Ini kan sudah lama itu kan. Ketika dan mengguncang, shocking gitu kan bisa. Ini udah lama dan kami Seandainya mereka bikin laporan ke LPSK Ya. bahwa dulu mereka dalam proses hukum disiksa sedemikian rupa, Ya. lantas apa yang akan dilakukan LPSK? Ya, LPSK akan melakukan assessment lagi ya. Penyiksaan kita akan teliti apakah masih ada bekas-bekas penyiksaannya, penyiksaan dengan cara apa, siapa pelakunya, apakah masih ada rasa yang dirasakan. Kami bawa tim dokter dan nanti haknya akan beda lagi. Umpama tim medis nanti ternyata ada luka dalam sehingga masih. Kalau penyiksaan kan yang dilakukan dengan fisik kan mungkin ada tanda-tanda bekas itu ya. Iya, iya. Ahli forensik pasti bisa mendeteksi lah Iya, iya. ini luka berapa lama. Nah kemudian dari situ mereka punya hak untuk melakukan penghitungan ganti kerugian. Ya kita akan menghitung haknya lagi itu di dalam prosesnya. Nah, setelah LPSK membuat perhitungan ganti kerugian, itu diserahkan kepada pelapor. Kita menyerahkannya kepada penyidik ya. Memang harus ada proses LP terlebih dahulu. Harus ada LP terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada LP, capek dong, Mas. nah itulah. Itu yang bikin aturan. Kami hanya pelaksana aturan. Capek, Mas. Itu yang menjadi keluhan masyarakat juga. Syarat formil itu memang harus ada LP. Udah lolos dari lubang jarum aja udah bersyukur, alhamdulillah. Iya, gitu. ya Nggak itu. kepikir berproses hukum lagi. Ya? Betul. Maka itulah ya kalau lembaga lain mewacanakan ya itu silahkan ya. Kalau kami memang fokusnya adalah konteks pelindungan saksi dan korban termasuk juga pemulihan mereka. Pas saya baca di kasus Vina, LPSK katakanlah mendorong polisi lah ya, Ya. untuk melakukan penyelidikan internal dan kemudian mengaudit dan kemudian menindak. Itu sejauh mana tuh ininya? Formatnya apakah sekedar imbauan lewat media atau secara institusional gitu, secara Ya. Kami ketika membahas kasus, selain memberikan pelindungan, saya katakan tadi kita punya kewenangan memberikan rekomendasi. Nah, ketika rekomendasi kami berikan secara formal, tertulis kepada institusi yang disebut itu. Jadi ke Polri kita kirim surat, ke Kumham kita kirim surat. Jadi kita memang terdokumentasi bahwa setiap putusan pimpinan itu kami tindak lanjuti dengan pengiriman surat secara formal. kalau Kumham kan ke Dirjen Pemasyarakatan kan ya, untuk memindahkan untuk Sudirman kan Sudirman dari ke LP Bancoi ke Cirebon. ya. Kalau yang Polri apanya? Apakah LPSK udah punya katakanlah di kepala itu emang nggak benar nih dari awal pengungkapan proses penanganan kasusnya udah nggak benar nih, makanya dikasih rekomendasi itu. Ya, sekali lagi itu berdasarkan keterangan ya. Jadi itulah kenapa kita rekomendasi pada Polri untuk melakukan investigasi yang untuk membuktikan benar tidaknya apa yang disampaikan oleh si pemohon kepada LPSK ini. Termasuk juga kita mengingatkan pakailah KUHP ya dengan baik dan benar gitu. Jadi ya saran-saran untuk perbaikan Polri juga gitu. Itu udah ada respons dari Polri? Ya biasanya kayak gini nggak direspon. Apa artinya kalau tidak direspon itu artinya apa? Ya kita kan punya selain nggak direspon kan kita punya MOU ya. Sebenarnya kita juga punya koordinasi ya
mungkin nggak sempat waktunya merespon, mungkin banyak kerjaan kita nggak tahu ya. Artinya itu tidak secara undang-undang kami sudah menjalankan perintah undang-undang, kami rekomendasikan dan kami publikasikan. Publik itu kerap mengkritisi Kompolnas sebagai lembaga yang tumpul, gitu. Mandul. Humasnya Polri ya? Bahkan ada yang nyinyir mengatakan humasnya Polri. Itu terhadap Kompolnas. Terhadap Komisi Kejaksaan juga begitu. Ada dan tiada itu sudah tak jelas lah lembaga itu. LPSK sendiri bagaimana, Mas? Ya, kalau LPSK ini, apa yang kami rasakan saat ini memang kami itu memang hadir memberikan layanan bukti nyata kepada masyarakat. Sehingga silakan masyarakat menilai sendiri bagaimana bentuk-bentuk layanan kami. Karena selama ini mereka itu tidak tahu ada LPSK dan ketika tahu mereka merasa aman, terlindungi dan masyarakat dibolehkan. Tapi tidak ada warga net atau siapapun itu yang menarasikan bubarkan LPSK itu tidak ada ya? Ya sampai sekarang belum ada, tapi kalau kritik-kritik pasti ada lah Iya. ya. Dan bagi kami kritik itu kan vitamin ya, Vitamin. untuk bagaimana kami memperbaiki kinerja. Karena kami kan juga terdiri dari orang-orang ya, bisa jadi orang yang nggak puaskan. Tapi juga selain pada orang, juga silakan melakukan upaya hukum. Kami sering digugat juga, ya silakan karena kami lembaga publik. Digugat karena? Ya karena layanan. Ada yang tadi ditolak kayak gitu ya, tidak digugat, diterima, juga dipetun. Gitu. Silakan kami hadapi karena kami memang punya standar. Jadi silakan bagi kami punya standar dalam bekerja, punya SOP, apresiasi kami terima, kritikan juga kami terima karena itu bagian dari proses perbaikan. Atau adakah sebuah survei yang juga mengikutsertakan LPSK di dalamnya? Ya. Tentang tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. Sepertinya tidak masuk dalam radar publik, Mas. Udah makanya saya tanya nih, adakah itu? Ada. Nah, ada ternyata. Ada ya? Coba kita ceritain deh, Mas. Iya sebenarnya. Seberapa Ya kita persen sebutlah tingkat ada kepercayaan publik terhadap LPSK? media yang kita minta bantuan itu. Iya. Mau disebut medianya atau enggak? Boleh. Kompas melakukan survei. Survei. Dan LPSK ditempatkan lembaga publik yang kepercayaan masyarakat masih tinggi. Berapa persen? Ya, saya lupa datanya kalau ditanya ya, tapi data itu ada. Yang disurvei siapa? Respondennya itu saya nggak tahu dari Kompas ya, tapi kalau ditanyakan itu semua data itu lengkap. Bahwa kami pun juga pengen tahu juga bagaimana kepuasan kami. Kami pun juga melakukan di dalam program kami yang namanya SKM, Survei Kepuasan Masyarakat. Alhamdulillah sampai sekarang tingkat kepuasan masyarakat juga masih tinggi. Kami ada buktinya kalau dibutuhkan oleh teman-teman ya. Jadi kami tidak asal sekedar membanggakan diri, tapi kami juga terbuka kok. Jadi kami survei juga, baik dilakukan oleh pihak luar, baik kami juga melakukan secara mandiri. Ada nggak, Mas? Pertanyaan terakhir nih. Udah Itu demonstran-demonstran yang dipukuli aparat di lapangan. Ya. Itu bisa minta perlindungan ke LPSK. Prinsipnya Kalau mereka punya status. punya status. Dan status itu juga saksi harus atau korban ya statusnya ya. bisa saksi, bisa korban. Jadi kalau yang dipukul mungkin korban ya. Ketika itu juga belum selesai, ketika itu ada LP, harus juga dikonekkan dengan tindak pidananya. Kalau penganiayaan berat, kami bisa. Tapi kalau LP-nya penganiayaan ringan, tidak bisa. Penganiayaan ringan. Ya. Maaf ini, seperti yang dialami oleh Ibu siapa namanya? Ibu Caca. Yang mana? Yang tempoh hari diwawancara di Mimbar Bebas. Nggak bebas. Anak Macica Mohtar. Ya, anak Macica Mohtar Macica dan Mohtar. Pak Murdiono. Murdiono. Itu termasuk ringan atau berat? LPSK tidak mengkategorikan, itu semua adalah penyidik yang menerima laporan itu mengkategorikan itu sebagai ringan atau berat. Jadi kami itu hanya terima jadi aja. Penyidik Polri. Penyidik Polri. Jadi ketika LP-nya itu nanti disebut pasalnya adalah penganiayaan berat, itu memenuhi standar, memenuhi syarat bisa minta perlindungan LPSK. Tapi kalau ringan, bukan kami nggak menerima, tapi undang-undangnya udah state ya, tidak pidana dari yurisdiksi LPSK, penganiayaan berat. Jadi 7 terpidana itu di kasus Cirebon harus lapor dulu Ke polisi. ke polisi. Polisi akan menilai apakah LP. mereka penyiksaannya ringan atau berat. Ya. Gitu. Kalau berat baru bisa ditangani oleh LPSK. Iya, ya itu syarat formil ya begitulah undang-undang. Kasihan 7 orang ini. Ya kami pelaksana undang-undang. Mereka bilang yang melakukan ya itu dia juga gitu loh. Ya hukum ini kan emang begitu ya. Iya. Untuk disampel iya berat gitu kan. Kan aneh yang melakukan dia juga gitu. Kayak operasi bunuh diri kan jadi nggak mungkin. Iya. Udah Mas nih, kode keras udah datang dari tadi nih. Apa Untuk tuh? kita mau nggak mau Oh, membahas Asik nih nih. persamuan ini.
Ada Masih episode rame, berikutnya nih, to be continued nih. Iya. Karena jujur aja saya juga jadi banyak lebih paham tentang LPSK yang tadi Siap. saya pikir nggak ada di wilayah LPSK ternyata ada di sana gitu kan, Oke. termasuk ganti rugi apa segala macam. Tapi Makanya saya juga baru harus ini. katakan sejak obrolan ini saya agak berat berharap banyak pada LPSK. Luhur, serius mas, keberadaan ini lembaga ini sangat luhur, tapi merealisasikan perlindungan dari negara itu tetap sulit ya kayaknya mas ya. Banyak term and condition apply tadi. Iya, terms and condition supply-nya berat banget. Iya. Tapi tetap apresiasi lah untuk LPSK. Siap, makasih Pak Desa. Saya selalu ikutin beliau tadi. Yang pasti LPSK masih terus mengawal kasus Vina kan, berarti kan yang 7 terpidana ini melakukan PK. Kalau Saka masih dilindungi statusnya? Enggak. Masih juga. Ya, jadi pada prinsipnya kami bahwa perlindungan ini punya batas waktu ya. Tadi saya katakan tahap pertama kita 6 bulan kita bisa perpanjang, bisa perpendek, tergantung situasional aja. Jadi ini bisa berkurang, bisa bertambah tergantung situasi di lapangan. Jadi kalau toh ternyata nanti ada saksi-saksi lain yang memang mereka punya status hukum, ya silakan kami LPSK, lembaga publik yang terbuka, silakan menyampaikan permohonan. Tentu kami punya metodologi, punya cara untuk memastikan bahwa pemohon ini benar-benar memenuhi term and condition apply tadi. Karena itu bukan kami yang membuat, tetapi para pembuat undang-undang ini sudah menyebutkan dalam undang-undangnya memenuhi syarat formal itu apa, syarat material itu apa, dan ketika kami lengkap, kami pun juga prosedurnya setelah tim lapangan ada pimpinan 7 orang yang akan membahas ini secara profesional untuk diputuskan. Ngomong-ngomong, Siap. terakhir dari 7 itu orang itu harus ini ya, kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Harus 1, Enggak, mayoritas bisa. mayoritas bisa. Jadi memang Selisihnya 4/3 cukup. cukup. Jadi memang 4/3 cukup, sehingga kalau bisa, oke setuju, semua tidak setuju. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa, baru voting. Siapa setuju, siapa tidak. Jadi memang semua punya independensi masing-masing, nggak tergantung ketua, nggak tergantung siapa individu, semua punya hak yang sama ketika membahas kasus. Baiklah, kelar ya. Mas Yana, terima kasih banget kasih, Bang Ihsan. udah berbagi perspektif tentang Ya. LPSK yang begitu luas. Ternyata buat saya juga banyak yang baru nih kan. Jadi, Sobat TN, tentunya dengan segala penjelasan panjang lebar dari Mas Yana tadi, bolehlah kita masih berharap pada LPSK untuk pengungkapan kasus Vina ini. Jadi seterang-terangnya, lebih terang dari cahaya kalau di kasus pidana kan, itu kan. Ada gamenya kan begitu kan. LPSK masih berada untuk mengawal kasus Vina dan Eki. Jadi untuk sementara, Jadi kalau 7 terpidana itu babak belur lagi, kita tahu yang harus ya udah, saya dan Mas Reza dan Mas Yana akan pamit dulu untuk sementara ini karena ini masih panjang nih. Jadi mungkin aja nih Mas Yana nanti kita undang lagi. Boleh. Karena perkembangannya Pimpinan kan kami masih bisa dinamis tentang kasus Vina dan Eki ini kan. Jadi silakan tonton terus, pantang terus Diskursusnet karena kami ingatkan lagi, Diskursusnet adalah media terverifikasi Dewan Pers. Jadi kami bertiga undur diri dulu. Tabik. serius mas, ini kan